Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah Gusman dengan NIM H05110643. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan sintaks kalkulator ini dan menjelaskannya secara menurut algoritma dari flowchart kalkulator. Nah, sebelumnya ini merupakan tugas proyek mata kuliah algoritma dan pemrograman untuk kelas algoritma dan pemrograman statistika A dan B. Baik, di sini saya langsung saja. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memperlihatkan dulu keterangan yang akan sangat berguna nantinya. Oke, baik di sini. Nah, oke, sudah terlihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari flowchart ke sintaks dari RStudio, kemudian ke flowchart lagi, dan seperti itu selanjutnya. Oke, di sini ada flowchart. Nah, di sini terlihat bahwa ada kata start. Berarti kita akan memulai. Nah, kenapa di sini bentuknya itu kotak dengan setiap sudutnya itu ada lengkungan, karena ini merupakan terminal untuk memulai dan mengakhiri suatu flowchart. Nah, selanjutnya diagram selanjutnya ada input bilangan angka 1. Nah, di sini angka 1 itu yang mana? Yang ini. Kemudian angka 2. Nah, ini angka 2. Nah, di sini kemudian berlanjut ke langkah selanjutnya, input angka 1. Nah, jadi kalau misalnya dia minta input angka 1, maka kita masuk pada bagian ini. Nah, saya akan menjelaskan dulu maksud dari sintaks ini. Jadi kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sebelum melangkah ke sintaks di sini, maka ini ada yang dimaksud dengan data frame. Data frame ini fungsinya apa? Ya, untuk menggabungkan beberapa variabel operasi dan keterangan menjadi satu, berbentuk seperti tabel. Nah, di sini permintaan pertama adalah input angka 1. Maka ada di sini variabel. Nah, di sini ada as double. As double itu apa? Nah, as double sendiri itu untuk mengubah jenis data menjadi data double atau bilangan real. Kemudian di sini ada readline. Readline itu apa? Readline membaca teks yang diketik dalam satu baris. Jadi ini membaca teks yang mana? Nah, dia membaca teks ini, masukkan angka pertama. Kemudian prompt. Jadi prompt itu fungsinya apa? Tanda kesiapan sistem. Jadi ini merupakan tanda kesiapan sistem operasi berbasis baris perintah untuk menerima perintah. Jadi di sini yang mana yang dimaksud dengan berbasis baris perintah untuk menerima perintah? Ini yang dia maksud. Sehingga di sini diberikan tanda sepertinya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kita run terlebih dahulu di sini. Nah, oke. Telah terun. Selanjutnya, kita di sini perintahnya apa? Perintahnya adalah memasukkan angka pertama. Maka misalnya kita memasukkan angka 5, misalnya 5, di enter lagi, kemudian masuk ke sini. Karena perintah selanjutnya adalah input angka 2, sama bentuknya jajar genjang, tujuannya adalah sebagai masukan atau luaran. Maka kita input angka 2, sama seperti tadi, dan sama pula sintaks yang digunakan. Nah, di sini yang kedua, misalnya kita menggunakan angka 7. Kemudian enter lagi. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah operasi atau mutmakol. Mutmakol ini apa? Yang ini. Ini dia. Mutmakol. Operasi itu yang mana? Nah, ini operasinya, jenis-jenis operasinya. Di sini tadi terbentuklah data frame ini. Nah, ini jenis-jenis operasinya ada 1, 2, 3 sampai 6, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan kode seperti ini. Kemudian, nah di sini teman-teman lihat di flowchartnya ada, selanjutnya ada di sini bentuk belah ketupat atau titik keputusan. Jadi di sini kita run terlebih dahulu di sini. Oke. Maka kita disuruh untuk memasukkan pilihan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, di sini misalnya kita mengikuti
alir dari diagram ini, maka kita ke bawah mau ke yes atau no. Maka di sini mau pakai operasi penambahan atau penjumlahan. Kalau misalnya yes berarti kita ke bawah, maka angka 1 yang kita klik di sini. Tapi kalau kita tidak mau, maka lanjut ke yang kedua, operasi kedua, yaitu pengurangan. Jika tidak mau juga, maka kita beralih ke panah sebelah kanan lagi, perkalian. Nah, jika mau menggunakannya, maka turun ke sini, maka langkah kita adalah ini. Kemudian ini lagi ada pembagian. Kemudian ke kanan lagi, kalau masih no, misalnya perpangkatan, yes atau no. Kemudian di sini misalnya kita memilih perpangkatan, maka kita turun ke bawah, bukan no, berarti kita memilih yes. Artinya kita menggunakan operasi ke-5 dengan kode seperti ini. Maka kita lihat operasi ke-5 adalah pangkat, berarti kita akan memangkatkan 5 pangkat 7. Nah, di sini 5. Kemudian di sini enter. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sintaksnya adalah angka sintaks pangkat per angka kedua. Oke, di sini ada hasil. Nah, hasil ini hasil dari perpangkatan itu, hasil dari operasinya. Nah, di sini ada switch. Switch itu fungsinya sebagai apa? Switch berfungsi untuk memilih lebih dari 2 pilihan. Jadi di sini fungsinya adalah memilih lebih dari 2 pilihan berupa bentuk operasi yang diinginkan. Nah, di sini kan jadi di sini masukkan dulu variabel apa yang akan dipilih di dalamnya. Jadi di sini ada mutmakal. Nah, nanti di sini ini saling berhubungan antara mutmakal yang ini dan yang ini. Kemudian, nah di sini ada pilihan pertama, angka 1 tambah angka 2, ini merupakan sintaks dari penjumlahan. Nah, ini sintaks dari pengurangan. Ini ya sintaks dari perkalian. Nah, ini ada pembagian. Kemudian ini perpangkatan yang tadi kita pilih. Kemudian di sini ada akar. Oke. Jadi, karena di sini kan belum muncul nih hasilnya, baru sampai dimasukkan pilihan ke-5. Tapi kemudian di sini kita milih. Nah, di sini setelah kita pilih di sini perpangkatan turun. Sesuai di sini bentuknya kotak karena merupakan sebuah proses. Ini masih proses. Kemudian berarti kita mengikuti arah tanda panah selanjutnya berada di hasil ini dia. Kemudian hasil ini kenapa bentuknya layar ganjang? Karena ini merupakan bentuk dari masukan atau luaran. Nah, di sini ada hasil. Kemudian silahkan pilih kembali, mau berarti kita masuk di hasil. Silahkan dipilih lagi di sintaksnya. Di sini ada hasil. Nah, di sini yang kita run hasil. Bentar. Kemudian, nah ini hanya untuk memanggil atau membangkitkan sebuah sintaks, membangkitkan sebuah variabel bahwa ini yang akan kita bangkitkan. Apa outputnya? Berada di sini. Nah, sebelumnya ini adalah sintaks untuk hasil. Nah, di sini ada print. Print maksudnya apa? Berarti kita akan menampilkan data dari hasil, dari ini, dari hasil dari sini. Hasil ini berhubungan dengan yang ini. Nah, kemudian paste. Paste itu fungsinya apa? Membuat vektor dengan tipe karakter. Yang mana karakternya? Nah, ini karakternya. Oke, kita print. Kita run. Nah, oke, ini dia hasilnya. Jadi hasil dari 5 pangkat 7 adalah 78.125. Kemudian selesai. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengulang kembali, maka panahnya diarahkan lagi ke sini, dibuat panah di sini. Ya, di sini dibuat panah, kembali memilih yang mau dipilih. Tapi kemudian dengan langkah yang awalnya tadi, maka kita kembali di sini merun satu persatu sintaksnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lebihnya teman-teman ambil baiknya, maka kurangnya mohon diberikan saran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.